أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh kepada kita jemaah. Allah Rabbul Alamin memberikan begitu banyak nikmatnya yang kita harus bersyukur dengan nikmat tersebut. Terus syukuri nikmat tersebut jemaah. Karena dengan bersyukur, dengan senantiasa menerima apa yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah Jalla Jalaluh akan memberikan yang terbaik kepada kita jemaah. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbarokah ini kita bisa duduk, kita bisa mempelajari kalamullah, menggunakan atau mempergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh dari kesehatan, dari waktu luang, dan diberikan kita umur yang panjang. Kemudian kita duduk untuk senantiasa mendapatkan ketaatan dan untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Maka itu diantara tanda-tanda bahwasanya kita adalah orang yang dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Maka berbahagia dengan hal tersebut. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam bab yang telah lewat yang kita bahas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau disebutkan di sini oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan bahwasanya jalan-jalan kebaikan itu banyak. Jalan-jalan kebaikan itu banyak. Walaupun mungkin umur kita sudah tua, kemudian kita sudah lemah untuk melakukan, tidak seperti orang-orang yang muda, atau mungkin kita enggak ada harta yang bisa kita keluarkan untuk berinfak di jalan Allah Rabbul Alamin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarin kita amalan yang amalan kebaikan itu sangat banyak sekali. Di antaranya dengan menolong orang, bahkan ada yang dijamin masuk surga karena dia memotong ranting yang dikhawatirkan nanti akan mengganggu orang yang jalan, bahkan menggeser gangguan yang ada di pinggir jalan. Banyak amalan-amalan seperti itu. Maka Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam bab yang berikutnya, beliau mengatakan babu al-iqtisadi fit ta'ah. Bab berlaku sederhana dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa maksudnya sederhana? Tidak memaksakan diri dalam beribadah. Maka ini yang pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu
Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Apa yang aku larang dari kalian itu tinggalkan semuanya. Tapi apa yang aku perintahkan dari ketaatan, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan paksa diri kalian. Maka beliau setelah menjelaskan jalan-jalan kebaikan itu banyak, beliau mengatakan harus sederhana dalam mengerjakan ketaatan, tidak meremehkan dan tidak berlebih-lebihan. Cukup yang sesuai diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau memang kita cuma bisa mengerjakan sholat malam 3 rakaat, itu dulu kerjakan. Jangan paksa diri langsung mengerjakan 11, jangan sampai 13, ada yang 15 sampai 21 dia kerjakan. Akhirnya 2 hari 3 hari setelah itu ditinggalkan. Maka ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang sahabat, ya Abdullah la takun misla fulan. Wahai Abdullah, jangan engkau seperti si fulan itu. Kenapa dia ya Rasulullah? Beliau mengatakan kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Dia rajin mengerjakan salat malam, beberapa hari setelahnya enggak pernah dikerjakan lagi. Karena dia memaksakan diri berlebih-lebihan, enggak mampu dia, sudah tahu dia dirinya enggak mampu. Tapi bukan berarti kita enggak diperintahkan bersemangat dengan ibadah, bersemangat cuma. Bersemangat itu beda dengan memberatkan diri, beda. Kalau memberatkan diri memang dia maksa dirinya, dia enggak mampu. Dan kadang-kadang kalau orang sudah memaksakan dirinya, dia sudah enggak mampu, maka dia akan berusaha ini dan itu, akhirnya dia pun akan lelah dengan apa yang dia kerjakan. Mungkin karena dia ingin mendengar sanjungan dari orang lain dan yang lainnya. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, Allahu Rabbul Alamin mengatakan dalam surat Thaha, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Kami tidaklah menurunkan Al-Quran itu kepadamu agar kamu jadi susahlah. Allah menurunkan Al-Quran itu supaya kita ini mudah dan terjaga. Bahkan disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya tentang masalah Qawaid Al-Fiqhiyah, beliau mengatakan agama itu datang untuk memberikan kemudahan dan bahkan untuk menjaga kita dari kerusakan. Itu fungsi agama. Kalau enggak ada syariat dari Allah Jalla Jalaluhu, hancur kita jemaah, enggak karuan kehidupan kita. Walaupun terkadang jiwa ini menyukai sesuatu yang bahkan enggak boleh dalam syariat Islam. Seandainya itu dibolehkan, perzinahan dibolehkan, zina, kemudian minum khamr, ngerampok dan yang lainnya, maka sungguh agama Islam atau sungguh kehidupan manusia ini tidak akan menjadi benar jemaah. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu pun menyebutkan yang dalam ayat yang lainnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian itu kemudahan dan tidak menginginkan untuk kalian itu kesusahan. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam ayat ini, maka di sini Allah Jalla Jalaluhu mengajarkan kepada kita bahwasanya agama Islam itu dibangun atas dasar memberikan kemudahan. Tapi jangan mencari-cari kemudahan. Diberikan kita kemudahan, tapi jangan mencari-cari kemudahan. Karena ternyata dalam syariat Islam itu jemaah disebutkan oleh para ulama, tatabbu'ur rukhas, mencari-cari keringanan dalam syariat Islam itu akan terkumpul dalam diri seseorang itu keburukan semuanya. Kalau antum nyari-nyari, pasti akan dapat sesuatu yang antum cari. Contoh misalnya zina. Ada ulama yang membolehkan zina, tapi ulama yang mana? Ulama yang buruk. Khamr, ada khamr yang dibolehkan oleh ulama-ulama, tapi ulama-ulama yang tidak jelas asal usulnya, yang dia tidak bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau antum nyari-nyari keringanan dalam syariat Islam, mencari ini, kemudian mengatakan, oh ulama ini mengatakan ini boleh, oh ulama ini mengatakan boleh, maka kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, faqad ijtama'a syarru kullu, maka akan kumpul pada dirinya itu keburukan. Allah Jalla Jalaluhu memberikan kita kemudahan itu bukan untuk
kita mencari apa yang diharamkan oleh Allah supaya kita cari, supaya kita bisa melakukan hal tersebut. Kemudian dalam ayat ini pula Allahu Rabbul Alamin menganjurkan kita untuk bersikap sederhana, yaitu pertengahan dari sikap gulu, kemudian dari sikap tafrid, yaitu meremehkan. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi hadis yang pertama dari bab ini atau hadis yang ke-142. Maka beliau mengatakan, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha wa indaha imra'atun. Beliau masuk ke rumahnya Aisyah, bertemu dengan Aisyah. Ternyata di sampingnya Aisyah itu ada seorang perempuan. Qala, maka Nabi mengatakan, man hadhihi, siapa ini? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, hadhihi fulana tadhkuru min salatiha. Dia mengatakan dia adalah fulana. Dia menceritakan tentang masalah dalam solatnya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mah alaikum bima tutikuna. Beliau mengatakan, tinggalkan apa yang kalian tidak bisa kerjakan dari ibadah tersebut. Dia cerita masalah ibadah solatnya. Solatnya ini, solatnya ini, solatnya ini. Dia keluhkan solatnya ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan sesuatu yang engkau itu tidak bisa melakukan hal tersebut. Fa wallahi la yamahallullahu hatta tamlu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan bosan meskipun kalian itu bosan sendiri. Tidak akan pernah bosan Allah. Antum mengerjakan ibadah, memaksakan diri, bosan melakukan ibadah, Allah itu enggak bosan sama kita. Enggak bosan. Bahkan lihat Allah Jalla Jalaluhu ketika kita melakukan ibadah yang buruk atau ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu, apakah Allah meninggalkan kita? La. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah membukakan pintu taubatnya di siang hari li musii'il laili, bagi orang-orang yang melakukan perbuatan haram di malam hari. Dan Allah yabsutu yadaihi, membuka pintu maafnya di malam hari atau di malam hari untuk orang-orang yang melakukan perbuatan dosa di siang hari. Apalagi bagi kita yang kesusahan dengan melakukan ibadah, Allah enggak akan bosan dengan hal tersebut. Kemudian wa kana ahabbul ladzi ilaihi ma dawama sahibu alaihi sallallahu alaihi wasallam au muttafaqun alaihi. Dan dahulu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang paling kami cintai, kata beliau, adalah ibadah yang dilakukan dengan kontinu walaupun ibadah itu sedikit. Itu yang dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Bahkan ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Rabbul Alamin adalah amalan yang terus menerus walaupun amalan itu sedikit. Jemaah, kerjakan. Oh, kita enggak ada duit misalnya untuk melakukan perbuatan ini, maka apa yang bisa antum melakukan itu kontinu. Bahkan kemarin kita sebutkan di akhir-akhir dari hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi tentang penjelasan kebaikan itu jalannya banyak. Ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik yang bisa aku lakukan? Beliau mengatakan, engkau bekerja, kemudian engkau makan dari hasil kerjamu, kemudian sedekahkan apa yang engkau dapatkan. Dia mengatakan, kalau enggak bisa ya Rasulullah, karena memang dia enggak ada pekerjaan, jemaah, pengangguran dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau bantuin orang lain, bahkan sampai engkau ngangkat barang ke kendaraannya atau bantuin dia naik ke kendaraannya, maka itu adalah sedekah yang bisa engkau kerjakan. Dia pun mengatakan, kalau enggak bisa ya Rasulullah, apalagi? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yumsik anis syarri fa innaha sadaqah. Engkau jaga dirimu, jangan buat aneh-aneh.
maka itu pahala. Kemudian dia nggak bisa melakukan yang lainnya, continue sudah dengan hal tersebut. Jaga diri ketika lagi heboh-heboh suasana pemilu kayak kemarin, jaga, nggak boleh ada komentar. Ketika sekarang ada sudah mulai diangkat mungkin presiden misalnya, presiden yang satu akan selesai, jangan dicemoohkan dia, tahan diri. Jangan melakukan keburukan. Terus kita jaga. Ada tetangga, ada masalahnya yang kemana-mana tersebar, yang kita belum pasti ketahuan dengan kejelasan masalah tersebut. Jaga diri kita. Bahkan walaupun kita tahu masalah mereka dan itu adalah aib mereka, apa urusan kita untuk menyebarkan aib orang lain? Jaga lisan kita. Jaga tangan kita. Jangan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah wa Rabbul Alamin. Seperti itu kata Nabi SAW. Amalan yang dicintai oleh Allah, amalan yang kontinu walaupun amalan itu sedikit. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di sini di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, boleh seorang itu bertanya kalau ada orang yang masuk ke rumahnya, baik dia laki-laki atau perempuan. Kalau antum nggak tahu siapa dia, masuk ke rumah tiba-tiba ada tamu, maka tanya siapa dia itu. Boleh, supaya lebih jelas. Apalagi kalau misalnya dia butuh dan yang lainnya. Kemudian disebutkan juga di sini di antara jawazu dzikril wasfi amamal alim liyasihha al khata wa yusni ala sawa. Bolehnya seorang alim ini menyebutkan atau bolehnya seorang menyebutkan atau bertanya kepada alim suatu perkara supaya dia tahu apakah amalannya itu salah atau tidak. Maka kita jangan merasa sungkan dengan hal tersebut. Sama kayak seperti yang kemarin atau ada yang lainnya bertanya tentang masalah kiblat misalnya. Kemudian misalnya dia pernah safar, kemudian ternyata dia sholat, selesai sholat, ternyata kiblatnya salah karena nggak ada mimbarnya. Ada masjid kotak doang jemaah. Orang bingung, sajadah juga nggak ada. Biasanya kan dilihat kayak seperti ini, oh berarti kiblatnya sebelah sana. Tiba-tiba dia sholat hadap sana jemaah. Selesai sholat, kemudian ada yang negur dia. Kiblatnya tadi salah. Nah, akhirnya dia ragu, sholatnya benar apa enggak? Nanya, supaya kita tahu ternyata seperti ini hukumnya dan seperti ini hukumnya. Ternyata kalau orang sudah mencari arah kiblat, kemudian dia ijtihadnya kiblatnya hadap sana, kemudian dia selesai sholat, maka sholatnya itu sah dan tidak perlu diulang. Seperti itu. Maka seorang itu jangan malu dia untuk bertanya kepada orang yang faham dengan hal tersebut supaya bisa membenarkan apa yang salah dari pekerjaan yang dia lakukan dan yang lainnya. Sebagaimana seorang perempuan ini, dia datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia bertanya tentang salat, dia bertanya tentang ini, tentang ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tinggalkan kalau engkau enggak mampu dengan hal tersebut. Jangan paksakan diri engkau. Jangan membuat diri engkau itu merasa susah dengan hal tersebut. Kemudian di sini beliau juga menyebutkan taghyirul munkar yakunu alal ilmi bihi min qadri ala taghyirihi. Maka boleh seorang itu mengingkari kemungkaran ketika dia mengetahui hal tersebut mungkar, tapi sesuai dengan kadar yang bisa dia kerjakan. Jangan yang lainnya. Contoh misalnya ketika kita mengetahui perbuatan ini adalah mungkar, maka nasihati. Cuman cara nasihatinya yang bagus. Kalau tidak bisa dengan menggunakan tangan, karena memang kita nggak ada kekuasaan dengan hal tersebut, dengan lisan. Kalau nggak bisa, maka dengan mengingkari dengan hati dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh orang mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Maksudnya kalau ada memang yang nanya kita tentang hal yang sangat penting, kemudian kita bisa dengan hal tersebut, maka silahkan kasih tahu apa hukumnya ini dan yang lainnya. Naam, Allah ta'ala alam bisawab. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, hadis yang ke-143.
atau hadis yang kedua dari bab ini. Maka di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala, dari Anas semoga Allah meridhoinya, ia mengatakan jaa salasu ruhtin aw rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini pernah lewat dalam pembahasan tentang masalah ini. Maka ada 3 orang yang dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia datang kepada rumah-rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia lakukan? Dia ingin bertanya tentang ibadah yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Dan para sahabat pada zaman dahulu luar biasa jemaah. Ketika melihat ada orang yang soleh, ketika dia melihat apalagi dia adalah seorang Nabi yang wahyu diturunkan kepadanya, maka dia nggak segan-segan untuk nanya kebaikan. Nggak segan-segan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan kita sebutkan kemarin tentang orang miskin yang dia ngelihat ada orang kaya yang borong pahala, dia nggak segan-segan datang kepada Nabi SAW mengeluhkan, ya Rasulullah, orang kaya itu borong pahala dia, wa Rasulullah. Amalan apa yang kita kerjakan supaya sebanding dengan mereka? Dan begitu juga dengan 3 sahabat ini. Dia datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan istri-istri Nabi, dia bertanya tentang ibadah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha, maka ketika dikabarkan amalan Nabi SAW, mereka mengatakan, kok amalan kita cuma sedikit, nggak sebanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kok kita nggak ada apa-apanya amalan kita? Seperti itu sahabat luar biasa mencontoh Nabi SAW. Maka di antara yang dianjurkan dalam agama Islam itu, kalau melihat orang yang lebih bertakwa itu semangat. Dan ini di antara cara untuk mensyukuri nikmat. Kalau masalah dunia lihat yang di bawah. Tapi kalau masalah akhirat lihat yang di atas. Jangan sampai mengatakan yang penting kan kita sholat, yang lain nggak sholat. Maka jangan seperti itu. Salah kita. Kan yang salah itu yang nggak sholat. Masa kita sholat salah? Ya kalau enggak jelas tuntunannya, enggak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, sia-sia. Apa yang bisa kita akan dapatkan dari ibadah kalau ibadah kita tidak benar? Maka para sahabat seperti itu, melihat orang yang istimewa, dia datang kemudian bertanya. Kemudian apa yang terjadi? Qala ahaduhum, salah satu dari mereka mengatakan, wa amma ana fa usallil laila abadan. Adapun aku, setelah melihat amalan Nabi luar biasa ini, aku akan sholat malam seterusnya dan nggak akan pernah tidur. Dia mau sholat malam terus, nggak akan pernah tidur. Ya mungkin paginya atau siangnya atau sorenya tidur sebentar, tapi kalau untuk malam hari enggak. Dia gunakan untuk sholat, selesai isya dia sholat. Apakah boleh? Boleh. Sholat mutlak boleh jemaah, walaupun nggak ada ketentuan waktunya. Itu namanya sholat sunnah mutlak, boleh. Antum selesai isya, antum sholat sampai subuh datang boleh. Tapi nggak ada ketentuan rakaatnya. Maqudirolahu, apa yang ditakdirkan oleh Allah Jalla Jalaluh, itu sholat mutlak. Lagi capek misalnya, supaya dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sholat. Yang penting jangan di waktu-waktu yang terlarang. Mana dia? Ketika matahari terbit sampai meninggi 1 tombak, ketika matahari pas di atas kepala, kemudian yang ketiga ketika matahari hendak terbenam. Ini nggak boleh. Dalilnya mana membolehkan hal tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi bekerja dengan para sahabat, melakukan rutinitas dunia. Apa kata Nabi SAW kepada Bilal? Ya Bilal, kum fa'arihna bisolat. Wahai Bilal, sudah penat kita sama dunia ini Bilal. Ayo, bangun, senangkan kita dengan sholat. Bangun, iqamat Bilal. Kemudian Nabi SAW mengerjakan sholat jemaah. Itu untuk membuat beliau senang. Ternyata sholat itu membuat orang senang jemaah. Tapi kalau kita ya enggak jemaah. Tambah sholat kita tambah stres juga jemaah. Nah, karena memang ya keimanan kita seperti itu jemaah. Dan itu memang harus kita jaga. Kemudian yang satunya pun mengatakan,
Wa ana asumud dahra abadan wala uftir. Aku akan berpuasa terus, bertahun-tahun terus aku akan puasa dan enggak akan pernah berpuasa dan enggak akan pernah berbuka. Wa qala al-akhar wa ana a'tazilun nisaa fala atazawwaj abadan. Dan aku akan meninggalkan perempuan dan aku tidak akan pernah menikah dengan perempuan. Dan kalau antum perhatikan 3 amalan ini nyiksa diri. Jelas, bangun tengah malam itu full. Setelah maghrib ini nggak tidur-tidur sampai tengah malam, teleran tuh. Coba aja. Kemudian antum puasa nggak pernah buka-buka juga, ya paling dia mungkin mana dia? Nggak berbuka, cuma dia mau makan apa berarti? Atau mungkin dia berbuka sekedar air saja kayaknya. Mati juga dia. Kemudian dia nggak nikah-nikah. Dan dia cuma mengerjakan ibadah yang biasa-biasa saja, nggak disibukkan dengan yang lainnya. Stres juga dia, karena manusia punya syahwat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, diri kita ini ada hak yang harus kita tunaikan. Jangan zalim. Tubuh kita butuh istirahat. Engkau jangan zalim dengan hal tersebut. Kasihkan dia makan, kasihkan dia tidur dan yang lainnya. Kemudian setelah selesai mereka mengatakan hal tersebut, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Nabi SAW mendatangi mereka. Faqala, beliau mengatakan, antumul ladzi kultum kada wa kada. Apakah engkau yang mengatakan seperti ini dan seperti ini? Amma ana wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Adapun saya, demi Allah, kata Nabi SAW, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Lakini asumu wa uftir. Akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka. Wa usalli wa arkut. Aku salat dan aku tidur. Wa atazawwajun nisa. Dan aku menikahi perempuan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang dia benci dengan sunnahku, dia melebihi apa yang aku ajarkan dan menyiksa dirinya, berarti dia enggak ngikutin jalan hidup Nabi SAW. Maka dia bukan umatku. Maka kalau ada orang dia puasa 7 hari enggak buka puasa, dia enggak pernah diajarkan seperti itu oleh Nabi SAW. Gak pernah diajarkan seperti itu, maka dia menyelisih sunnah Nabi, jalan kehidupan Nabi SAW. Dia melakukan ini, kemudian dia mengatakan, ada loh orang-orang sekarang itu yang masya Allah lebih pintar daripada Nabi SAW. Yang dia mengatakan kayaknya Nabi ini melakukan hal seperti ini, mungkin dia lupa, atau mungkin yang lainnya. Hanya dia mendahului Nabi SAW mengerjakan hal tersebut daripada yang lainnya. Maka itu juga mengkhianati Nabi SAW dan tidak mengikuti jalan hidup Nabi SAW. Maka kalau engkau mencari jalan yang lain selain sunnahku atau jalan hidupku, kata Nabi, maka kalian bukanlah termasuk golongan-golonganku. Dan ini adalah amalan-amalan yang akan membuat dirinya tersiksa, jemaah. Maka di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama adalah al-istihbab tatabbu ahwalil ulama ar-rabbaniyin li ta'sibihim. Maka disunnahkan mencari jalan atau kondisi atau keadaan-keadaan ulama ar-rabbani. Untuk apa? Untuk mencontoh mereka. Boleh cari-cari orang-orang yang soleh, kemudian kita tanya apa sih yang dia kerjakan, apa yang dia kerjakan, kemudian yang lainnya. Kemudian wa min za'mi ala amali salih wahtaju ilaihi idharuhu wa ammar riya lam yakun dzalika mamnu'an. Kemudian di sini dibolehkan juga kita untuk apa? Hendaknya atau bertekad kuat untuk melakukan amalan-amalan soleh, kemudian menyebutkan hal tersebut, dan itu bukanlah riya. Misalnya antum mengatakan sama teman-teman, insyaallah nanti ana pengen terus kalau ada rezeki mau nyumbang di masjid ini, mau bertekad kuat dia nyumbang, maka itu bukan riya. Dia itu hanya sekedar tekad kuatnya, kalau ada rezeki dia akan nyumbang. Ingat, itu bukan riya. Kemudian yang berikutnya, al-iktisadu fi sunnah khairun min ijtihadi fil bid'ah. Nah,
iktisadu fil sunnah. Sederhana dalam sunnah itu lebih utama daripada berlebih-lebihan atau bersungguh-sungguh dalam melakukan hal-hal yang bukan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini juga hirsu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala azdiyadi minal ibadati wa ta'ah. Kesemangat para sahabat untuk menambah amalan-amalan mereka dan ketaatan mereka kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian di sini juga di antara amalan-amalan yang dilarang oleh Nabi SAW, di antaranya yang pertama dia berpuasa 1 tahun, kemudian dia tidak berbuka, kemudian dia bangun tengah malam, kemudian dia tidak tidur, kemudian juga yang berikutnya dia tidak mau menikah dengan perempuan. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka di sini Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk terus sederhana dalam melakukan amalan-amalan soleh dan tidak berlebih-lebihan dengan hal tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan halaka al-mutanatti'una, qalaha salasa, halaka al-mutanatti'una, halaka al-mutanatti'una. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam melakukan amalan-amalan soleh. Maka di sini hadis ini bisa kita ambil pelajaran dari hal tersebut, bahwasanya larangan untuk mempersulit diri dalam masalah agama karena akan mengakibatkan kerusakan baik masalah dunia dan akhirat kita. Maka enggak boleh. Asyiddatu la ta'ti bi khairin, asyiddah la ta'ti bi khairin. Bahwasanya membuat diri itu terpaksa atau membebani diri dalam kebaikan itu tidaklah mendatangkan kebaikan, maka itu tidaklah mendatangkan kebaikan. Kemudian al-Islamu din al-tawassut wal i'tidal fi aqwali wal afal. Bahwasanya agama Islam itu adalah agama pertengahan, yang dia pertengahan dalam ucapan dan pertengahan pula dalam mengerjakan perbuatannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka beliau mengatakan di sini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun, bahwasanya agama ini adalah mudah, lan yushadalladzi ahadun illa ghalaba, maka sesungguhnya tidaklah seorang berlebih-lebihan dalam urusan agama melainkan dia akan kalah, dia akan tidak mampu mengerjakan hal tersebut kalau dia berlebih-lebihan. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka hendaklah kalian melakukan yang seharusnya, kemudian berusahalah mendekatinya dan bergembira. Wasta'inu bil guduti warauha. Kemudian hendaknya kalian menggunakan, memanfaatkan waktu pagi dan waktu sore kalian, wa syai'in minad duljah. Kemudian beliau mengatakan dan sebagian dari malam hari. Maka mengerjakan amalan-amalan soleh itu sudah enggak usah kita paksa-paksakan diri kita, jemaah. Sekemampuan. Apa yang antum bisa lakukan, kerjakan. Apa yang antum bisa dan ringan bisa antum lakukan, kerjakan. Bahkan dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diberikan pilihan untuk mengerjakan suatu amalan, maka beliau akan memilih yang lebih ringan dari dua amalan tersebut. Kemudian di sini beliau menjelaskan di antara faedah dari hadis ini, al-Islamu dinun yusrun wa raf'ul al-haraj, bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang ringan, kemudian menghilangkan keraguan. Kemudian yang berikutnya adalah kullu semua orang yang membebankan dirinya, maka sungguh dia tidak akan bisa dengan hal tersebut. Kemudian yang lainnya. Maka kesimpulan dari apa yang kita bahas dari beberapa hadis pada kesempatan malam hari ini, Nabi SAW mengajarkan kita al-iktisadu fil ibadah, maka biasa-biasa sajalah mengerjakan ibadah, tapi berusaha terus membiasakan diri dengan hal tersebut. Kalau memang kita biasanya sholat malam 1 rakaat, kalau sudah terbiasa, nah
naikkan dia jadi 3. Kalau sudah terbiasa, naikkan dia jadi 5. Kalau sudah terbiasa, naikkan dia menjadi 7 dan seterusnya. Seperti itu. Tapi jangan langsung kerjakan semuanya. Karena kalau ada orang yang dia syiddah dalam hal tersebut, la ya'ti illa golabah, maka tidak akan datang kecuali dia akan terbebani dengan hal tersebut. Dan ini juga tergantung dari niat juga jemaah. Karena kalau ada orang dia pengen nguasain atau menandingi orang lain, ada orang yang nyumbang misalnya di masjid ini 100 juta, kemudian dia pengen mengalahkan orang tersebut dengan bersedekah misalnya 200 juta, lama-lama dia akan merasa berat dengan hal tersebut dan yang lainnya. Maka ketika mengerjakan amalan-amalan soleh jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah wa Rabbul Alamin, kita diperintahkan untuk iktisad, untuk sederhana, kemudian tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula meremehkan amalan-amalan soleh dari amalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallah ta'ala alam sawab jemaah ini yang mungkin ana dapat sampaikan. Mungkin ada pertanyaan 1 atau 2 pertanyaan. Nah, tentang masalah ini. Kalau enggak ada kita cukupkan. Nah, puasa Senin Kamis. Dan puasa apakah tidak terpaksa kalau puasa Nabi Daud itu? Nah, jemaah, bagaimana kita sudah puasa Senin Kamis, tiba-tiba kita mengerjakan puasa Daud. Apakah mengerjakan puasa Daud itu kita akan dapat pahala dengan puasa Senin Kamis kalau dia kebetulan pas di waktu Senin misalnya, minggu berikutnya bertepatan di hari Kamis misalnya? Naam, karena dengan kebiasaan kita itu kita akan mendapatkan pahala dengan hal tersebut. Antum biasa Senin Kamis puasa, kemudian antum dapati ada amalan lebih baik daripada Senin Kamis. Apa itu? Puasa Daud. Karena Nabi SAW mengatakan khairu siyamikum siyamu Nabi Daud. Sebaik-baik puasa kalian adalah puasa Nabi Daud. Kana yasumul yauma wa yuftirul yauma. Beliau puasa sehari, beliau berbuka sehari. Kemudian antum hilangkan kebiasaan Senin Kamis, antum puasa Daud bertepatan dengan hal tersebut, tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala dengan hal tersebut. Tapi kalau dia biasakan juga Daud, walaupun antum nggak pernah Senin Kamis, kemudian antum mengerjakan puasa Daud, jelas puasa Daud itu lebih utama daripada Senin Kamis. Nah, dapat dua-duanya bagi orang yang terbiasa. Tapi kalau bagi orang yang nggak pernah Senin Kamis dia, kemudian bertepatan pas puasa Daud hari Senin misalnya, apakah dia dapat pahala? Nggak dapat Senin Kamis. Dia cuma dapat puasa Daud itu saja. Tapi yang jelas puasa Daud itu lebih utama daripada Senin Kamis. Kecuali yang tadi yang punya kebiasaan. Tiba-tiba karena mendapatkan, Masya Allah dia tahu ternyata ada dalil, ada puasa lebih baik lagi dari Senin Kamis, dia puasa Daud, kemudian bertepatan, dia dapat double pahala hal tersebut. Allah ta'ala alam shawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon nasihatnya Ustaz. Di tempat kami di tempat depan rumah kami ada sebuah musola. Di sana tidak ada pengurus, siapa yang mau aja ngurusi musola itu. Dan kebetulan kami mengurusi infak sedekahnya dari jamaah-jamaah di situ. Orang jamaah di situ menyumbang untuk musola. Kami merasa musola itu cukup untuk membelikan token 1 bulan atau 3 bulan ke depan. Lebihnya sedekah tadi saya sumbangkan ke masjid yang sedang membangun. Apakah perbuatan saya ini salah? Mohon penjelasan. Nah, jemaah, ada orang mengelola misalnya kayak seperti inilah masjid kita. Udah selesai, udah pembangunan jemaah, beres semuanya. Kemudian tinggal yang dia susahkan paling listrik doang. Apalagi yang dibangun lengkap misalnya, nggak ada kurang, AC ada, semuanya ada. Kemudian pengurus masjid berijtihad, oh kayaknya masjid sebelah itu belum selesai dibangun. Apakah boleh dialihkan di sana? Apakah boleh dialihkan di sana? Boleh, dengan kesepakatan semua DKM. Kesepakatan semua DKM. Kalau ada yang menentang, nggak usah. Karena antum akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di sana. Dan perpecahan seperti itu tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Ya sudah, kalau enggak setuju karena dia mengatakan kita takutnya nanti ada kejadian apa, tiba-tiba AC mati semuanya, ternyata duit sudah kita sumbangkan ke masjid sebelah, akhirnya orang sholat di masjid kita itu enggak nyaman misalnya. Ya sudah, simpan saja. Simpan aja dulu untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya.
Yang seperti itu. Apakah tidak berdosa saya menahan orang berinfak kan berharap pahala, Ustaz. Nah. Tapi kalau misalnya tidak diperkenankan saya menyumbang untuk ke masjid, apakah saya tidak berdosa menahan sedekahnya orang? Jemaah, yang dihitung oleh orang itu bukan uang itu digunakan langsung ke ini, tapi dia sekedar niat aja berinfak misalnya untuk masjid, itu sudah dicatat dia kebaikan, sudah jemaah. Sudah dicatat. Dan kita yang berinfak itu sebenarnya enggak dituntut duit kita digunakan apa. Duit kita digunakan apa? Kalau antum cari kayak gitu kayaknya enggak jadi berinfak antum. Dan wallahi enggak jadi berinfak. Ada orang nyumbang bangun untuk pagar masjid. Bangun pagar masjid. Ternyata duit itu kalau antum cari-cari dibuat beli kopi jemaah. Sama gorengan. Benar jemaah. Kalau antum lihat tuh stres antum. Ya Allah, kemarin ana duit. Antum perhatikan ada duit 5.000 dikasih tanda. Atau 50.000. Antum kasih tanda nomor 12. Antum perhatikan terus. Dapat di warung kopi cuma. Ya Allah, duit ana kemarin itu sumbang kok di tempat warung kopi. Stres antum jemaah. Karena kita dituntut ketika nginfak itu gak dituntut kemana. Yang penting untuk operasional masjid tersebut. Ternyata digunakan untuk apa, misalnya beli token listrik dan dia dapat pahala karena membantu orang ibadah di sana dan seterusnya jemaah. Dan itu kita tidak nahan keinginan orang berinfak, enggak, karena suatu hari kita akan gunakan hal tersebut untuk kemakmuran masjid. Duitnya sampai 1 miliar, walaupun 1 miliar jemaah. Mungkin kelihatannya jemaahnya banyak, ya sudah, antum ada peluasan. Contoh misalnya nanti kalau ada pengajian antum beli air minum, orang minum dengan hal tersebut boleh. Tapi memang kalau mau disumbangkan ke tempat yang lain, diskusikan dulu sama yang lain supaya tidak berbentrokan. Apalagi kan kita sama-sama pengen mencari kebaikan dan seperti itu. Dan nggak boleh kita egois jemaah, mentang-mentang antum ketua DKM, kemudian semau maunya misalnya lah. Ingat kita melakukan kebaikan ini untuk bareng-bareng. Seperti itu. Maka pentingnya bermusyawarah. Tapi kalau semuanya sepakat, bismillah. Ya sudah, duit kita terlalu banyak ini. Di samping sana ada saudara-saudara kita yang mau bangun masjid. Dan di sana digunakan untuk talim dan yang lainnya. Ayo kita pindahkan ke sana. Di pondok juga seperti itu jemaah. Di pondok seperti itu. Walaupun tetap tahap pembangunan. Kita juga buat sumbangan untuk pondok. Kemarin sempat kebanyakan jemaah, kebanyakan. Akhirnya kita buat cabang di Lombok. Udah selesai, sudah ya cabang yang di Lombok itu. TK-nya udah ada di sana. Dari pondok dialihkan ke sana. Walaupun kita masih butuh untuk membangun yang lain karena pondok terus tetap membangun. Dan itu juga nggak jadi masalah jemaah. Dan ya kesepakatan dari pimpinan dan yang lainnya, dan nggak ada masalah, alhamdulillah, nggak ada masalah. Karena memang yang kita khawatirkan jangan gara-gara hal tersebut yang satu akan seperti ini saling menghina, akhirnya bentrok ini ujung-ujungnya masalah uang kas, berantem jemaah. Ada pondok kita masya Allah jemaah yang kenal agama pengajian gara-gara uang kas jemaah. Satu nggak setuju, akhirnya ya sudah pecah jadi dua. Nah, harus tetua-tetua kita yang turun tangan baru pada jadi akur. Ada ustadz senior langsung dikumpulkan semuanya, dinasihatin deh semuanya. Akhirnya selesai masalah. Nah, Allah Ta'ala dalam ada, cukup. Nah. Ustaz, sering sekali saya mendengar subhat tentang ambil baiknya, buang buruknya. Mohon penjelasannya Ustaz. Apa? Ambil baiknya, buang buruknya. Ambil baiknya, buang buruknya. Iya, kalau antum paham agama dan paham untuk penggunaannya, boleh. Ambil baiknya, buang buruknya. Bagus, ucapan tersebut bagus. Bahkan ada orang mengatakan, walaupun ucapan itu, kalau itu baik, walaupun dari mulut anjing itu diambil, katanya. Diambil. Yang lainnya jangan di ini. Iya, kalau antum paham dengan hal tersebut. Tapi kalau kayak kita yang baru-baru belajar, subhatnya aneh-aneh, jangan. Karena banyak orang-orang menafsirkan semau-maunya jemaah, semau-maunya. Apa dulu yang ditafsirkan itu semau-maunya jemaah? Lupa, ada kejadian. Dia membolak-balikan fakta, tetapi kalau didengar ucapannya bagus jemaah. Kalau sekedar kita dengar ucapan bagus, karena kita nggak tahu dengan dalil-dalil yang lainnya. Tapi kalau kita tahu, akhirnya kita nggak akan mengerjakannya dan yang lainnya. Contoh misalnya, kayak seperti orang mungkin apa ya? Ya kayak antum pernah mungkin dulu
Ini yang tua-tua kayaknya pernah nonton film Zorro jemaah. Film zaman dahulu yang pakai kuda, yang bertopeng, yang suka ngerampok orang kaya. Kita menganggap hero ini, hero jemaah. Ngerampok orang kaya, nanti dia pergi ke orang miskin dikasihkan harta-harta. Mantap dia. Mantap. Ini enggak mantap jemaah, dia maling. Ngerampok duit orang. Ya walaupun orang kaya jemaah, dia nggak mau berinfak, nggak boleh antum paksa. Nggak boleh. Nah jangan sampai itu mengatakan ambil baiknya itu luar biasa dia ngerampok orang kaya dibagikan ke orang miskin. Jangan jemaah, beda. Nah ini yang dulu ya pernah nonton, Anda dulu pernah nonton juga. Nah masih kecil, bagus filmnya jemaah. Nah Robin Hood, nah itu selepel dengan Zorro tersebut. Wallah ta'ala alam bisawab jemaah, itu juga tidak dibenarkan juga, kecuali kalau memang kita paham dengan ini nih boleh. Makanya butuh kita kalau ada dengar suatu permasalahan itu tanya terus. Jangan cukup satu orang saja ditanya, tanya yang lain. Kemudian kalau penjelasannya bagus, ada dalil-dalilnya dan yang lainnya, maka itu yang akan kita ambil dan itu yang kita imani dan kita amalkan. Allah ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, kemudian memudahkan urusan kita, kemudian memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين